Oke, bismillah teman-teman semuanya. Jadi sesuai dengan yang udah aku bilang di video terakhir, kita kali ini akan membahas tentang cara menghitung heart rate ya. Jadi cara menghitung kecepatan denyut jantung atau HR disingkat. Nah, perlu diingat teman-teman, kita cepat aja nih. Irama jantung itu terbagi jadi dua. Jadi jantung kita itu bisa berdenyut atau berdetak secara reguler atau teratur ya. Bahasa kita itu teratur. Atau bisa juga dia tidak teratur ya, kita sebutnya dengan irregular, tidak teratur ya. Jadi dari mana kita tahu irama jantung itu teratur atau tidak teratur, atau regular atau irregular gitu? Kita lihat aja dari jarak R ke R nya. Jadi dari jarak gelombang R, siklus pertama ke siklus kedua, dari siklus kedua ke siklus ketiga, dari siklus ketiga ke siklus keempat, dan seterusnya gitu ya. Kita lihat apakah jarak R ke R-nya itu konstan atau ya kurang lebih konstan lah ya. Kalaupun misalnya ada perubahan itu dia nggak signifikan biasanya. Nah, ini kita perhatikan di gambar yang pertama yang di atas, yang aku gambar dengan kotak biru besar. Nah, itu jaraknya kurang lebih sama ya, R ke R ya, R1 ke R2, R2 ke R3, R3 ke R4 itu kurang lebih sama. Makanya kita sebut dengan irama regular atau irama teratur. Kemudian nanti ada kasus yang kedua, dimana iramanya itu lihat nih, pertama R1 ke R2 nya hampir 4 kotak besar ya kan. Kurang lebih. Nah, antara R2 ke R3 cuma 2 kotak besar. Nah, nanti R3 ke R4 3 kotak besar kurang lebih. Dari R4 ke R5 udah hampir 5 kotak bahkan. Ya kan? Jadi ada ketidakteraturan jadi jarak antar gelombang R ini, sehingga ini kita sebutnya dengan irama jantung irregular. Oke, contoh-contoh irama regular kayak mana? Contoh irama irregular kayak mana? Nah, kalau misalnya kalau regular atau yang teratur itu ya yang paling sempurnanya adalah sinus ya. Contoh irama sinus. Ya, ini contoh aja satu, kan banyak dia nanti. Ada juga aritmia tapi regular masih terhitung dia. Masih jarak R ke R-nya itu masih konstan. Kalau tidak teratur ya contohnya ya kalau ini kan irama sinus nih. Kalau ini kita lihat contoh yang aku gambar di atas ini AF ya, atau atrial fibrillation. Ya, itu contoh. Ada yang lain lagi nanti yang nggak teratur juga. Oke, jadi intinya kita harus perhatikan dulu apakah irama dari jantung dalam EKG itu terlihat regular atau irregular. Karena kenapa? Untuk kedua irama ini ada perbedaan dalam cara menghitung heart rate-nya. Oke. Kalau misalnya yang irama regular, gampangnya kita punya dua cara nih. Cara yang pertama adalah kita hitung aja, kita pilih salah satu kotak yang berada di antara dua gelombang R. Ini misal aku mau pilih R ini sama R ini. Maka nanti aku hitung ada berapa kotak di antara kedua R ini. Ya, jadi ada berapa kotak di antara kedua R ini. Ya, kita bisa pakai perhitungan dengan jumlah kotak besar. Jadi aku hitung aja langsung ini antara R1 dengan R2 ada berapa kotak besar. Atau kalau mau lebih akurat, aku bisa pakai jumlah kotak kecil. Jadi aku hitung nih. Ini ada berapa kotak kecil dari sini ya kan? Ini 1, 2 gitu ya. Kemudian sini ada 1, 2, 3. Ada 5 kotak kecil ditambah dengan 3 kotak besar gitu. Jadi kalau kita mau akurat pakainya yang 1500 ya, sangat disarankan pakai 1500, dia lebih akurat. Nah, dalam kasus kita ini bakal sama nih ya, jelas. Jadi kalau kita pakai kotak besar, kita hitungnya itu nanti membagi dengan 300 ya, 300. Jadi 300 dibagi dengan jumlah kotak besar itulah heart rate-nya. Ya, kalau mau lebih akurat berarti 1500 bagi jumlah kotak kecil itulah heart rate-nya. Nah, kalau 300 kotak besar, kalau kita mau pakai kotak besar ya, misal aku mau pilih antara R ini sama R ini ya. Ya, sekali lagi bebas ya, pilih yang mana aja ya. Mau teman-teman mau pakai R ini ke R ini, nanti hitung di antara ini boleh, sama aja kok. Ya, dia selama regular pasti nggak bakal jauh berbeda nanti hasil perhitungan heart rate-nya, karena dia stabil kan jarak R ke R gitu. Oke, ya aku mau pakai yang ini nih. Nah, 3 kotak besar, 1 kotak besar kemarin di video sebelumnya itu 5 kotak kecil kan, memanjang ke kiri kanan atau horizontalnya. Maka ini 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, berarti ada 15 kotak kecil ya kan. Ini kalau mau pakai rumus kotak kecil. Kalau mau pakai rumus kotak besar langsung aja 300 bagi 1, 2, 3. Nah, ada setengah sama setengah ya kurang lebih ya. Jadi 3 tambah setengah, 3,5 tambah setengah 4. Berarti kalau kita pakai kotak besar sama
dengan 300 per 4 kotak besar ya. Maka hasilnya 75 kali per menit. Itu heart rate-nya kalau pakai kotak besar. Kalau pakai kotak kecil ya kita berarti hitung ininya ini 1 2 3 4 5. Nah, jadi nggak pas setengah sebenarnya yang di sebelah sini ya, tapi cuma 2 kotak kecil. Di sebelah sini nggak pas juga setengah, tapi 3 kotak kecil. Tapi kalau ditambah jadinya 1 kotak besar ya kan 2 tambah 3 5. 1 kotak besar kan 5. Jadi sama aja sih sebenarnya kita pakai 1500 ini. Kebetulan. Kadang-kadang nanti kan ada kasus di mana coba ya ini 1500 bagi berarti ada 5 kotak kecil tambah 15 tadi kan. Ini kan 3 kotak besar berarti 15. Berarti ada 20. Kalau 20 berarti coret-coret 150 bagi 2 juga sama 75. Kelihatan nggak kalau di situ silau ya? Oh kelihatan, aman. Kali per menit. Oke, jadi sama. Nah, cuma nanti kadang-kadang ada yang kalau kita pakai kotak besar itu kita ragu-ragu nanti. Ya, ujung-ujungnya nanti supaya akurat kita pakai 1500. Hitung jumlah kotak kecil. Ya. Nah, itu untuk yang irama reguler. Ya, contohnya seperti irama sinus yang normalnya. Tapi kalau misalnya irama irregular, ya logika aja lah, nggak mungkin kan kita pakai hitung antara R ke R kayak gini terus kita dapatin heart rate-nya langsung kayak gitu. Kenapa nggak mungkin? Ya jelas lah karena kalau kita pakai jarak dari R1 ke R2 itu pasti hasilnya bakal berbeda dengan kalau kita pakai R di sini dengan R di sini. Seperti ini 1 2 3 4 5 6. Misalnya ya, aku mau pakai hitung HR-nya tuh kayak yang di regular. Nggak mau tahu lah, aku mau sama, nggak sanggup aku hafal rumus misalnya nih. Jadi aku mau pakai R1 ke R yang kedua. Oke. Kemudian nanti ada kalian misalnya mau milih dari R5 dengan R6 pakai rumus yang sama dengan yang di atas. Kira-kira hasilnya bakal sama nggak? Mustahil karena jarak R ke R itu nggak konstan. Makanya hati-hati, kita nggak mungkin kan nggak mungkin seseorang itu kita bilang heart rate-nya berubah-ubah. Ya kan? Dalam artian ketika nanti walaupun si pasiennya ini kayak gini nih, AF misalnya kan, kita taruh misalnya oximeter di jari tangan si pasien, keluar nggak angkanya itu nanti heart rate 1, heart rate 2, heart rate 3 karena setiap jarak antara R itu berbeda-beda, maka hasil oksinya nanti juga ada HR1, HR2 kan nggak ada, HR-nya tetap 1 yang dihitung. Nah, kayak mana tuh cara hitungnya? Kan nggak mungkin kita pakai cara ini. Kenapa pakai cara ini? Sekali lagi nanti berbeda kan antara yang dari sini kemari dengan yang dari sini kemari. Nah, makanya kan nggak boleh kita pakai rumus ini kalau untuk irregular. Jadi gimana juga caranya tuh? Nah, ada 2 ya kalau kita mau aman. Kalau kita mau aman itu adalah kita pakai rentang. Jadi kita dari EKG itu, dari kertas EKG kita lihat jarak R yang paling rendah yang paling pendek ya. Kita pilih yang paling pendek. Berarti di sini ya. Nah, ini yang paling pendek cuma satu sekian kotak ya. Nggak sampai 2 kotak pun ini. Nggak sampai 2 kotak besar. Nah, setelah kita pilih yang kecil, kita hitung dengan rumus yang ini. Oke, jadi kalau misalnya di kasus ini kurang lebih anggaplah 2 kotak besar. Walaupun ini nggak sampai, biar untuk cepat aja nih ya, berarti kalau 2 kotak besar 300 dibagi 2 ya kan, berarti 150 kali per menit itu 1 ya kan. Dah, kemudian kita pilih tadi ini kan yang paling pendek jaraknya, sekarang kita pilih yang paling jauh jaraknya. Nah, coba ya kita pilih yang mana. Ini jarak dari sini kemari hampir 4 kotak. Oke, pegang hampir 4 kotak. Ini 2 kotak masih di bawahnya. Ini 3 kotak masih di bawahnya. Ini 1 2 3 4 hampir 5 kotak. Oke, itu kita pegang dulu ya. Kemudian ini ada hampir 2 kotak, nggak bisa dipakai. Ini 2 kotak nggak bisa dipakai. 1 2 3 lebih ya nggak bisa dipakai. Karena tadi udah ada yang hampir 5 kotak nih dari sini kemari. Oke. Ini 1 2 3 kotak. Ini 1 2 3 4 setengah kotak. Tapi ini udah hampir penuh nih 5 kotak. Masih kita pegang yang ini. Yang terakhir 1 2 3 nggak sampai 4 kotak. Berarti ini ya jarak terjauhnya ya. Nah, ini anggaplah 5 kotak. Anggaplah ini 5 kotak. Berarti rumusnya itu untuk cepat aja nih ya. Sebenarnya nanti kalau mau akurat pakai yang 1500 tetap. Nah, berarti 300 dibagi 5 kotak kan? Nah, 5 kotak berarti ada 60 kali per menit. Jadi tujuan kenapa kita cari yang paling pendek sama yang paling jauh? Tujuannya adalah kita mau bilang bahwa heart rate si pasien ini kan nggak nentu nih, ya kan? Jadi
kita kasih range-nya. Range-nya itu adalah dari yang min, ya, yang paling kecil berarti kan ini, sama yang ini max-nya kan. Maka jawaban kita nanti adalah kalau ditanya berapa heart rate-nya, kita nggak bisa bilang heart rate-nya, tapi kita bilang rata-rata. Artinya ada kisarannya. Kisarannya adalah dari 60 sampai 150 kali per menit. Jadi kalau misalnya untuk kasus kayak gini nih, ini yang kayak digambar ini, maka dia heart rate-nya sama dengan 60 sampai 150 kali per menit. Nah, itu cara pertama. Ini cara aman. Ya karena jelas kan, maksudnya heart rate-nya itu berubah-ubah gitu. Jadi kita bilang range-nya bisa paling kecil 60, paling tinggi 150 kali per menit, tachycardia misalnya, ya kan? Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua juga sama, rata-rata. Sekali lagi untuk irregular nggak mungkin, nggak ada ceritanya kita bisa hitung heart rate pasti, karena ya jarak RTR-nya nggak konstan gitu, nggak mungkin ada HR yang mutlak, pasti ada kisaran atau ya kira-kira sekitar atau rata-rata bahasa lainnya ya. Nah, rumus untuk yang satu lagi nih, cara kedua itu adalah kita menghitung jumlah R, ada berapa banyak gelombang R dalam rentang waktu atau durasi waktu 6 detik, 6 second. Oke, ingat kemarin kayak mana cara hitungnya nih? Ini kan 6 detik nih. Nah, ingat kemarin di video sebelumnya 1 detik itu mewakili berapa kotak besar? 5. Oke, ya, dengan catatan kecepatan mesinnya itu 25 mm per second ya. Ingat baik-baik. Oke, jadi 6 second ini berarti kan kalau 1 second tadi atau 1 detik adalah 5 kotak besar, kan 1 second sama dengan 5 kotak besar. Nih ya, aku gambar aja. Maka kalau 6 second 5 kali 6 kan berarti ada 30 kotak besar. Oke, jadi sekarang tugas kita adalah kita cari dalam 6 second itu ada berapa banyak gelombang R-nya ya. Jumlah R dalam 6 detik atau berarti dalam 30 kotak besar. Yuk kita hitung sekarang. Ya, kita hitung dari R pertama di sini ya. R pertama di sini. Oke, jadi titik kotak pertama itu kita hitungnya dari sini. Nah, dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Dari sini dulu itu udah 10 ya. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sampai sini. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas 10 di sini ya. Jadi ini udah 30 kotak nih. Nah, sekarang tugas kita hitung dalam 30 kotak ini ya, atau dalam 6 detik ini ada berapa gelombang R-nya. Kita hitung sekarang nih sama-sama. Ini 1 ya kan? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Jadi kalau misalnya dia aku ada salah ya mohon dimaklumi ya. Kayaknya ada silap sih, tapi kayaknya enggak ya. Intinya aku cuma mau kasih tahu kayak gini sih caranya untuk menghitung heart rate rata-rata pada irama jantung irregular. Nanti ada 10. Kemudian ini kan 10 ini dalam 6 detik. Ada 10 R dalam 6 detik. Kalau heart rate itu kan kita hitungnya per menit, ya kan? 1 menit berapa detik? 60 detik. Ya, kita tadi udah tahu ada 10 gelombang R dalam 6 detik. Maka kalau dalam 60 detik atau semenit, ini kan kali 10 nih. Maka dia juga dikali 10 dong. Nah, makanya rumusnya itu jumlah R dalam 6 detik dikali 10. 10 kali 10 100 kali per menit. Jadi jawabannya itu adalah jumlah R dalam 6 detik ada 10 kali 10 sama dengan 100 kali per menit ya. Jadi kayak gitu ya. Kan 100 kali per menit ini termasuk ke dalam rentang ini kan. Nah, jadi ada 2 cara untuk menghitung heart rate yang pada jantung irregular.